Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut, sahabat, kajian kita tentang ketetapan Allah pada lembaga manusia. Yang ketetapan tersebut bermuatan rahmah. Selanjutnya, di surat Al-An'am ayat 104. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basair mir rabbikum. Faman absara fali nafsi. Wa man 'amiya fa 'alaiha. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Sesungguhnya telah datang dari Rabbmu itu basair, ideologi, pandangan hidup yang jelas. Maka siapapun yang mengidealisasikan pandangan hidup tersebut, maka itu untuk dirinya. Dan siapapun yang tidak mengidealkannya, maka itu adalah tanggung jawabnya. Dan aku sekali-kali bukanlah hafizmu. Jelas dan gamblang sekali di ayat ini Allah mengatakan seperti tadi. Artinya apa? Telah disiapkan Allah buat manusia sejak dini sistem pandangan hidup atau ideologi atau yang disebut dengan basoir. Ya. Untuk menempuh kehidupan. Kenapa saya menerjemahnya pandangan hidup? Karena basor itu secara kata, para mufasir menerjemahkannya dengan melihat. Melihat. Innallaha basir. Kata begitu. Mata malun. Allah itu melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Apa bedanya antara basor dengan ayun, ainun? Nah, tentu berbeda. Kalau Allah melihat, kan Allah melihat tidak menggunakan mata. Tidak menggunakan mata. Jadi, kalau ainun itu mata secara fisik, secara empiris. Nah, jadi basor itu memandang, tapi tidak menggunakan mata fisik atau mata empiris ini. Tapi basor itu adalah pandangan yang muncul dari batinia. Pandangan yang muncul secara batinia. Makanya saya terjemahkannya dengan pandangan hidup atau ideologi. Nah, itu sudah Allah berikan sejak dini sistem pandangan hidup itu. Buat apa? Untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Maka hanya orang yang cermat mendayagunakan fasilitas absornya lah yang mampu mendapatkan itu untuk potensi nafsunya. Nah, jadi itu semua harus didayagunakan. Tidak untuk orang yang buta melek. Melihat. Ya. Dia tidak buta, tapi tidak bisa melihat. Maka disebut buta melek. Berapa banyak mata kita yang sehat, mampu melihat, tapi sebenarnya tidak bisa melihat apapun. Karena apa? Karena pandangan batinnya sudah mengalami distorsi. Nah,
Kata basor ini berasal dari kata basoron, basaroh, yang arti sebenarnya adalah pandangan seperti yang saya jelaskan tadi. Secara empiri atau secara fisik, hasil dari penglihatan, ya, hasil dari penglihatan yang diolah di akal itu hasil secara penglihatan terus diolah oleh akal. Allah sendiri pun memakai kata ini untuk menerangkan sifatnya, ya, bukan memakai kata ain. Allah nggak pernah memakai kata ain untuk menerangkan sifatnya. Jadi konsekuensinya tidak akan ada lagi ideologi lainnya selain ideologi dari Allah. Maka apapun hasil kreasi pemikiran manusia dinamakan filsafat atau ro'yu yang tentu saja bernilai nisbi atau sangat pasti relatif. Apapun hasil pemikiran manusia itu sangat nisbi, sangat relatif atau labil. Nah, makanya saya dalam setiap penyampaian saya tidak menggunakan hasil pemikiran manusia, tapi yang saya sampaikan adalah firman-firman Allah. Buat kita yang mukmin, inilah bukti dari ketetapan yang merupakan rahmatullah. Jadi tidak usah bersusah payah mencari ide untuk dilogoskan. Tidak susah bersusah payah untuk kita mengarang-arang cerita, mencari-cari cerita, mencari-cari sumber data. Allah sudah tetapkan sistem pandangan hidup ini sejak dini. Nanti di ayat lain ada dikatakan bahwasanya kitabullah itu adalah pandangan hidup buat manusia. Basoirulid. Nah, inilah bentuk dari Rahman Rahimnya Allah yang telah menetapkan pada nafsu kita. Kita sudah diberi sistem pandangan hidup agar kita bisa meniti kehidupan ini dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.